Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau Allah yang menjamin, kira-kira apa yang tidak bisa Dia lakukan untuk kita? Untuk menjamin saudara dan saya, Yesus itu meninggalkan sorga, turun ke dalam dunia ini, lalu menjadi korban, tumbal dosa. Karena Dia tidak mau kita ini menderita. Tuhan tidak mau hidup kita ini terus di dalam tekanan. Baik itu tekanan oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi, penderitaan-penderitaan karena kesulitan-kesulitan hidup ini, ataupun masalah-masalah yang lain. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa hidup Anda dan saya itu sudah dijamin oleh Tuhan. Sejak kapan kita dijamin Tuhan? Firman Allah berkata, itu sejak dari kandungan ibu kita. Andaikan bukan Tuhan yang menjamin kehidupan kita, mungkin kita tidak ada hari ini. Andaikan bukan Tuhan yang tidak menjamin hidup kita, mungkin kita tidak lahir hidup. Bisa saja kita meninggal dalam kandungan. Tetapi Tuhan, kalau Anda dan saya ada hari ini, itu karena jaminan Tuhan. Saudara baca, kita lihat ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi belum apa-apa. Bakal anak. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum terjadi sesuatu, itu Tuhan sudah merancangnya begitu hebat. Selagi bakal anak itu perhatian Tuhan sudah ada pada saudara. Selagi bakal anak perhatian Tuhan sudah ada pada kita. Dan kita dijaga demikian rupa oleh Tuhan sampai kita lahir di bumi ini. Mulai dari detik-detik pertama kita hadir di bumi ini. Itu perhatian Tuhan begitu istimewa. Sehingga kita terus dibesarkan dengan menghadapi dan melewati berbagai hal, berbagai situasi, berbagai kesukaran, berbagai kesulitan, mungkin bahkan berbagai penderitaan, berbagai tantangan hidup yang menekan kita. Tetapi saudara lihat, kalau kita sampai hari ini sehat, itu karena jaminan Tuhan. Kalau kita sekarang ini sehat, itu karena jaminan Tuhan. Itu bukan karena Anda hebat. Bukan karena kita mampu menjaga kesehatan kita. Itu baik. Tetapi kalau Tuhan tidak menjamin keselamatan kita, kalau Tuhan tidak menjamin hidup kita, sejauh mana kita bisa menjaga hidup kita sendiri? Sejauh mana kita mampu menjaga kesehatan kita sendiri? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sudah sedemikian rupa Allah memperhatikan kita, sebelum bakal anak Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah memperhatikan. Dikatakan begini ayat 6, ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Luar biasa. Jadi kita dirancang oleh Tuhan begitu istimewa. Oleh karena itu Tuhan berkata, engkau ini mulia. Saudara, mungkin di pemandangan dunia kita tidak ada artinya. Mungkin di pemandangan manusia kita tidak ada nilainya. Tetapi di pemandangan Tuhan, Tuhan berkata, engkau ini mulia. Dan aku mengasihi engkau.
Aku akan memberikan orang-orang yang tidak percaya menjadi ganti kita. Supaya kita tetap aman di dalam perlindungan Allah. Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi oleh karena itulah setiap pagi begitu kita bangun dari tidur, bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap pagi kita bangun tidur, bersyukurlah kepada Allah. Daud seorang raja, tapi dia berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Anda ini adalah manusia yang dahsyat. Anda ini adalah pribadi-pribadi yang hebat. Amin. Karena Anda dan saya adalah ciptaan Tuhan. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, betapa hebatnya ciptaan Allah itu. Itu sebabnya jangan saudara mengecilkan dirimu sendiri. Sampai kadang orang berkata, ya saya mah nggak ada artinya. Saya tidak ada gunanya. Saudara, enggak. Anda sangat berarti. Anda sangat berguna. Andaikan kita tahu seperti Daud, kita akan bersyukur. Dan kita akan berkata, Tuhan terima kasih karena kejadianku dahsyat. Tuhan terima kasih karena Engkau jadikan aku ajaib. Luar biasa. Dikatakan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Sadarilah bahwa Anda ini adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan secara dahsyat. Sehingga kita bisa melakukan apapun yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan ajaib dan dahsyat oleh Tuhan agar kita bisa mengagungkan Dia. Membesarkan nama Tuhan. Itulah sebabnya saya ajak kita semua agar mulai di pagi hari bangun tidur, engkau masih bisa menarik napas yang bebas. Tidak perlu pakai bantuan alat-alat lain. Kita bisa segar. Maka kata yang pertama kali keluar dari bangun pagi adalah terima kasih Tuhan. Sebuah ucapan syukur kepada Allah. Karena hidup yang begitu indah, yang begitu hebat, begitu dahsyat, diciptakan oleh Tuhan. Dikatakan oleh ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Saudaraku, pada waktu Allah membentuk kita, kalau Adam dibentuk dari debu tanah, itu semua disusun oleh Tuhan. Mulai dari rambut, mata, kepala, semuanya, tangan, kaki. Itu semuanya dibentuk Tuhan dengan tangannya sendiri. Tetapi kita diciptakan secara ajaib. Bukan lagi diciptakan di atas tanah. Dibentuk oleh Tuhan dari debu. Tetapi Daud berkata, engkau membentuk aku dalam kandungan ibu. Jadi saudara-saudara sekalian, bukan semata karena ayah dan ibu, sehingga kita lahir di bumi ini. Ada banyak pasangan yang tidak punya anak. Jadi kalau kita lahir itu saudara, itu karena seizin Tuhan.
Karena Tuhan yang membentuk Anda dan saya. Daud mengakuinya. Dia berkata, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Jadi sejak lahir itu hidup kita sudah di tangan Allah. Memang saya katakan kita tidak diciptakan seperti Adam dari debu tanah. Tetapi Anda dan saya diciptakan oleh Allah dalam kandungan ibu. Dan itu sebuah tempat penciptaan yang sangat dahsyat, saudaraku. Kenapa dahsyat? Karena dia tersembunyi. Dia terselubung. Dia terlindungi begitu indah dalam kandungan seorang ibu. Oleh karena itulah Daud penuh syukur kepada Tuhan. Karena kedahsyatan Tuhan yang menciptakan manusia di dalam sebuah kandungan. Oleh karena itu, saudara, seharusnya ketakutan, kekhawatiran itu hilang dari hati kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ada bersama kita. Karena Tuhan terus memperhatikan hidup kita. Jadi kita harus penuh syukur dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bukan sebuah kata yang memojokkan Tuhan. Bukan kata-kata yang menyepelekan Tuhan. Bukan kata-kata yang keluar dari mulut kita yang menghina nama Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatan yang mencela nama Allah. Seharusnya kita menyadari bahwa kita ada karena diciptakan oleh Tuhan. Melalui kandungan seorang ibu. Dan kita dilahirkan dan terus diperhatikan oleh Tuhan. Hari lepas hari, dari menit ke detik, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke bulan sampai ke tahun. Dan tahun berganti tahun, kita melihat bagaimana perhatian Tuhan untuk kita semua. Luar biasa. Karena itu mari kita bersyukur. Ajakan saya di pagi hari ini, untuk setiap pribadi, marilah kita bersyukur. Karena Tuhan telah memperhatikan hidup kita. Dari kandungan ibu kita sampai pada hari ini. Kita dalam keadaan baik, sehat, percayalah bahwa Tuhan tidak hanya mengizinkan kita lahir di bumi, tetapi kalau kita lahir dan hidup sampai hari ini, itu artinya pemeliharaan Tuhan selalu ada pada kita. Asal kita tidak malas, karena Tuhan tidak suka orang malas. Terus giat, bekerja, cari nafkah, semangat. Karena apa? Kita percaya bahwa semua pekerjaan yang kita kerjakan diperhatikan oleh Tuhan. Di sebuah kantor, saudara bekerja, sebuah perusahaan, saudara bekerja dengan baik. Jangan kalau hanya ada pimpinan baru kita kerja dengan baik. Kalau pimpinan bos tidak ada, kita bekerja seenaknya. Tidak demikian. Anak-anak Tuhan tahu persis bahwa di mana kita ada, Tuhan perhatikan kita. Karena itu kita bekerja dengan segenap hati kita. Ada bos, tidak ada bos, kita kerja semangat. Itu saudaraku. Karena kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan beserta kita. Dan kalau kita bekerja baik, maka perhatian Tuhan akan ada pada kita. Perhatian itu berarti pemeliharaan.
Perhatian itu berarti berkat. Perhatian itu berarti perlindungan dan banyak hal dalam perhatian Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.